Oke cuy, selamat datang para sesepuh, newbie dan juga para suhu cuy di channel yang membahas anime spoiler tipis-tipis cok. Dan kali ini kita bakalan ngoceh lagi tentang episode seru hari ini cuy. Sebelum itu ya jangan lupa subscribe dan follow juga lah. Yang mana spoiler episode anime One Punch Man kali ini cuy? Ketika Orochi si Raja Monster ini meminta Garou untuk membuktikan dirinya kalau dia ini kuat dengan membawa pahlawan ke markas monster cuy. Untuk memastikan si Garou melaksanakan tugasnya, si Gyoro-Gyoro menugaskan Book God dan Royal Reaper untuk mengawasinya. Nah, di sini Garou pergi ke restoran dan memakan semua yang ada di menu. Nah, secara kebetulan Saitama juga berada di restoran yang sama cuy. Tetapi ia tidak dapat membayar karena dompetnya hilang. Fubuki kemudian tiba dan mencoba merekrut Saitama ke dalam geng pahlawannya cuy. Tapi si Saitama nggak tertarik, malah dia menggunakan kesempatan ini untuk menipu Fubuki agar bisa membayar tagihan makanannya cuy. Saitama pun lari cuy. Di sini Saitama kemudian mengejar Garou karena masalah makan tadi ya cuy ya. Kemudian si Garou ini menakuti figuran yang mengganggu Tareo, seorang anak kecil yang sebelumnya ia temui. Tareo berterima kasih kepada Garou yang membuat Garou jijik karena ia tidak ingin dianggap sebagai pahlawan cuy. Saitama pun muncul. Di sini dia akhirnya menyusul Garou dan alih-alih melawannya hanya memberinya peringatan. Hal ini membuat Garou sangat marah karena ia merasa diremehkan dan dikasihani oleh pahlawan. Di sini Garou pengen banget ngehajar si Saitama cuy. Di sini tuh Garou mau melancarkan serangan ke Saitama, tetapi Saitama secara tidak sengaja memukul Garou cuy hingga molor. Kemudian Garou pun bangun dan bertanya kepada Tareo tentang siapa yang mukul dia tadi. Book God dan Royal Reaper kemudian muncul cuy dan mempertanyakan kenapa si Garou ini nggak ada sangar-sangarnya cuy. Royal Reaper pun mendekati Tareo dan ini memicu Garou marah cuy. Di sini Garou yang bersiap untuk bertarung melawan Royal Reaper dan Book God untuk melindungi Tareo. Royal Reaper dan Book God mengungkapkan bahwa mereka dikirim oleh Gyoro-Gyoro untuk mengamati Garou. Mereka ini meminta Garou untuk bikin Tareo ini AFK. Garou pun menolak dan pertempuran pun pecah cuy. Sementara itu di markas monster, Phoenix Man berdiskusi dengan Gyoro-Gyoro tentang Garou ini cuy. Phoenix Man khawatir bahwa Book God dan Royal Reaper mungkin akan bikin Garou ini AFK. Gyoro-Gyoro ini menjelaskan bahwa ia ingin mendorong Garou hingga batasnya untuk berkembang. Kita beralih ke Zombie Man, di mana Zombie Man ini lagi bertemu dengan si Genos. Yang mana Genos ini sekarang tuh lagi menjalankan toko cuy. Genos menjelaskan konsep limit, batasan bawaan yang dimiliki setiap orang gitu loh cuy, untuk mencegah mereka menjadi monster tanpa pikiran. Katanya Saitama ini adalah satu-satunya orang yang berhasil gitu loh cuy, melampaui kekuatan yang sangat luar biasa melalui latihan ekstrim. Kita kembali ke si Garou cuy, yang mana Garou ini lagi bertarung melawan Book God dan Royal Reaper. Ya meskipun dia udah capek banget, Garou menunjukkan ketahanannya yang kuat banget. Tapi Tareo yang melarikan diri akhirnya ditangkap oleh monster jellyfish. Jadinya gangguan ini bisa menyerang Garou cuy. Dan Garou pun molor cuy. Suasana di apartemen Saitama dipenuhi dengan kecemasan cuy. Yaitu Genos, King Bang, dan Bom itu lagi cemas cuy. Menunggu dengan tegang kepulangan Saitama. Karena cara kepergiannya yang terlihat nggak biasa cuy. Ketegangan itu berubah menjadi keheranan jadinya cuy. Ketika Saitama kembali dengan penampilan yang berantakan, secara tidak sengaja itu ada dugaan mereka bahwa ia baru saja bertarung cuy. Ya Saitama sih sendiri nggak menyadari bahwa lawannya adalah Garou cuy. Tapi di sini Saitama ya bodoh amat lah, nggak penting-penting amat. Padahal si Saitama sendiri ya
Mengalahkan Garo untuk ketiga kalinya itu adalah peristiwa yang begitu tidak berkesan hingga bahkan tidak membekas dalam ingatan Saitama, cuy. Tapi Saitama justru mengeluh tentang dua hal, cuy, yaitu dompetnya yang hilang dan kubis untuk hotpot yang lupa dibeli. Nah, di sini Saitama kondisinya tuh pusing banget gitu loh, cuy. Kayaknya Saitama ini lebih pusing sama dompetnya yang hilang gitu loh, cuy. Nah, di sini kedatangan Fubuki dari Blizzard Group yang menggerutu karena terpaksa membayar makanan Saitama, cuy. Dan akhirnya membawakan kubis yang diminta. Nah, udah nggak ribet lagi kan, Saitama nggak kepikiran tuh soal beli kubisnya yang lupa, coy. Sekarang dia tuh ya pusing sama dompetnya yang hilang gitu loh, cuy. Nah, habis itu ketegangan meningkat kembali ketika Dokter Kuseno, ilmuwan pencipta Genos, tiba mengenakan set mekanisnya, cuy. Setelah memperkenalkan diri, dia memberikan hadiah berupa daging berkualitas tinggi, cuy, sebagai tambahan untuk pesta hotpot yang langsung membuat Saitama ini bersemangat banget, cuy. Adegan hotpot pun itu dimulai dan berubah menjadi chaos, cuy. Ya karena mereka tuh ya rebut-rebutan makanan gitu loh, cowok mereka ini. Si Genos, si King, si Bang, si Bom, Fubuki, dan Saitama, juga Dokter Kuseno itu langsung menyerbu makanan dengan sumpit mereka. Potongan daging dan sayuran bertebangan di udara. Dalam kekacauan yang riuh ini, cuy, King itu bahkan langsung teler, anjir, di tengah keributan ini. Nah, di sini sementara Fubuki dan Genos itu lagi berseteru menggunakan kekuatan mereka untuk memperebutkan sepotong daging gitu loh, sih. Aduh, kayaknya si Saitama lagi happy banget ya, anjir, punya geng baru gitu loh, cok. Yang awalnya cuma sama Genos, sekarang udah menjadi banyak temennya gitu loh, cuy. Nah, di sini sementara kehangatan terjadi di apartemen Saitama. Situasi di markas asosiasi monster itu justru penuh dengan ya masalah gitu loh, cuy. Nah, di sini ada dua monster, yaitu Royal Ripple dan Bugad, mencoba membelokkan fakta dan menyalahkan Gyoro-Gyoro atas KO-nya Garo, cuy. Gyoro-Gyoro yang merupakan otak strategisnya melihat melalui kebohongan mereka, tetapi dia ini memilih untuk tidak ngehukum. Dia justru memperingatkan semua monster bahwa serangan dari pahlawan akan segera datang dan mereka itu harus packing dan bersiap-siap, cuy, untuk mengalahkan mereka. Dan karena mereka pahlawan ini tidak bisa dianggap remeh, cuy. Ya karena monster sama pahlawan itu kekuatannya hampir sama, cuy, di One Punch Man ini. Gyoro-Gyoro kemudian berhasil menangkap robot mata-mata Chill Emperor, menunjukkan kewaspadaan mereka, cuy. Ya, soalnya Chill Emperor ini berotak senku parah gitu loh, cuy. Alat-alatnya semua berguna, cuy. Soalnya dia tuh jenius parah, coy, di dalam ya asosiasi pahlawan ini. Nah, terus di dalam markas berbagai monster terlihat sedang bersiap nih, cuy, bersosialisasi atau menunggu dengan gelisah. Nah, di sini di sel tahanan ada yang terjadi, cuy.
antara dua sandera, Tareyo dan Waganma. Waganma dengan kesombongan khas anak orang sultan cuy, yakin bahwa para pahlawan hanya akan menyelamatkannya dan mencoba menjadikan Tareyo sebagai bawahannya cuy. Lalu tiba-tiba cuy, ada monster yang nyamperin mereka dan mereka ini auto kaget. Nah, di sini tidak menyadari bahaya yang sebenarnya mengintai. Mereka ya lalai begitu saja, cuy. Pada saat yang kritis, Garo terbangun dari kelelahannya, cuy. Nah, dorongan untuk menjadi monster terhebat dan mungkin kekhawatiran bahwa sadarnya pada Tareyo membuatnya bangkit dan menerobos masuk ke dalam markas monster cuy. Dia tiba-tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkan Tareyo dari Royal Report. Meski terluka parah, kemarahan Garo ini memuncak cuy. Dan dengan satu pukulan tunggal yang dahsyat banget, ia menghancurkan Royal Reaper. Ya sebenarnya tuh Garut tuh baik gitu loh coy. Ya karena dia emang pengen nyari kekuatan aja gitu loh coy, biar lebih kuat dari para pahlawan ini cuy. Tapi di sini Garo kehabisan tenaganya. Jadi terpaksa dia harus memulihkan tenaganya dulu. Nah, di sini tiba-tiba Garo tuh mukbang bagian dari monster yang dikalahkannya. Katanya sih buat memulihkan tenaganya, cuy. Nah, di sini dia pun melarikan diri. Saat melarikan diri dengan Tareyo, dia terus menghabisi monster yang menghalanginya. Tareyo memohon kepada Garo, cuy, untuk menyelamatkan sandera lain, yaitu Waganma juga pengen diselamatkan. Ya tapi Garo yang gak mau gitu loh cuy. Nah di sini pelarian mereka terhalang oleh kedatangan salah satu monster terkuat, yaitu Rover. Monster berbentuk anjing raksasa ini dengan mudah mengalahkan 3 monster lain, yaitu Super Mouse, Showerhead, dan Unicorn yang sedang menghadapi Garo, menunjukkan tingkat kekuatan yang sama sekali itu berbeda banget. Garo yang sudah kelelahan dan terluka langsung kewalahan banget menghadapi kekuatan mentah dan serangan energi blast dari Rover. Ketika pertarungan tidak seimbang itu berlangsung, Giro-Giro tiba-tiba muncul dan menghentikan Rover. Pemimpin strategis monster itu menyatakan keinginannya untuk berbicara dengan Garo. Ya, sang pemburu pahlawan ini cuy. Kata si Giro-Giro ini, dia tertarik dengan Garo cuy dan pengen merekrutnya. Ya, jadinya Garo terpaksa gitu loh cuy. Setelah sehabis itu, Saitama sang pahlawan anomali, dia melakukan rutinitas paginya yang sangat biasa dan santai banget. Dia menyikat gigi dengan tenang dan mengenakan kostum hero-nya tanpa ada kesan tergesa-gesa cuy. Namun suasana normal ini segera berubah ketika ia melangkah keluar, di mana jalanan di sekitarnya itu sudah hancur berantakan akibat pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Kemudian memusatkan perhatian pada Garo nih cuy, yang sedang terpojok. Dia terluka parah dan masih dikendalikan oleh kekuatan psikis Giro-Giro, pemimpin strategis asosiasi monster ini cuy. Giro-Giro menganalisisnya dan menyampaikan semua penyampaian dia cuy.
tentang proses menjadi monster. Lalu Gyoro-Gyoro mengungkapkan bahwa eksperimennya ini sebelumnya hanya berhasil menciptakan satu monster level dragon sempurna, yaitu sang raja monster si Orochi. Namun dia melihat potensi pada Garo yang bahkan jauh lebih besar dari Orochi dan menawarkan aliansi untuk menciptakan monster terkuat yang pernah ada, cuy. Dengan kecerdikan bertarungnya, Garo menemukan kelemahan Gyoro-Gyoro. Ia tidak bisa menyerang dan mempertahankan pengekangan psikis pada saat yang bersamaan, cuy. Garo memanfaatkan celah ini untuk membebaskan diri dan hampir membalaskan dendam sebelum secara tiba-tiba menghindar oleh kemunculan Orochi yang mengerikan ini, cuy. Dan habis itu pertarungan epik pun meletus. Orochi yang merupakan makhluk mengerikan seperti ular ini, cuy, menyerang dengan semangat dia, cuy. Ya, meski Garo mencoba melawan dengan teknik andalannya, yaitu Water Stream Rock Smashing Fist, kejutan terbesar terjadi ketika Orochi dengan mudah meniru dan menggunakan teknik yang sama persis terhadapnya, cuy. Jadinya si Orochi ini sombong, cuy, akhirnya berhasil mengalahkan Garo sepenuhnya. Lalu sementara itu, Gyoro-Gyoro menganalisis bahwa kegagalan transformasi Garo menjadi monster sejati adalah karena dia tidak memilikinya. Oleh karena itu, Gyoro-Gyoro merencanakan sesuatu, cuy. Kemudian kita kembali ke Saitama, cuy, di permukaan. Dia lagi jalan-jalan nih, cuy, si Saitama. Dan ya, untuk spoiler anime One Punch Man kali ini kita udahin dulu, cuy. Dan ini bakalan menjadi seru banget, cuy. Gila sih, cuy. Dari apartemennya si Saitama yang awalnya gitu loh, cuy, ya, nungguin Saitama pulang buat makan rame-rame gitu loh, cuy. Malah chaos, cuy, rebutan makanan. Tapi di sisi lain gitu loh, cuy, ya, markas monster yang makin panas gitu loh, cuy. Lagi nyiapin gitu loh, cuy, ya, kekuatan untuk melawan para pahlawan itu, cuy. Kalau Saitama itu mah santuy aja gitu loh, cuy. Malahan dia waktu habis pulang itu udah ditungguin kan sama Bang Bom, Genos, dan lain-lain. Dia tidak mempermasalahkan gitu loh, cuy. Dia habis bertarung sama siapa gitu loh, cuy, walaupun Garo sekalipun. Dia itu malah pusing gara-gara dompetnya hilang, cuy, sama kubis lupa dibeli, cok. Nah, terus di sisi lain juga si Garo ini, cuy, ya, lagi survival parah, cuy, mengalahkan para monster-monster itu, cuy, untuk menyelamatkan Tareo. Apalagi yang bikin chaosnya tuh Rover tiba-tiba muncul gitu loh, cuy. Gila, kekuatan Rover ini emang gila-gilaan gitu loh, cuy. Bikin si Garo ini makin chaos aja gitu loh, cuy. Energi malah nggak cukup buat lawan si Rover. Tetapi untung Gyoro-Gyoro nyetopin gitu loh, cuy. Ya, tapi dengan begitu Garo malah ketemu si Orochi, cuy. Malah kena lagi sama si Orochi. Ditambah lagi, dimana si Orochi ini mengcopy kekuatannya si Garo ini, cuy. Next episode One Punch Man ini bakalan makin seru banget gitu loh, cuy. Gue nggak sabar ini, cuy, ngelihat Saitama lawan si Orochi ini, cuy. Cuma sekali pukul doang. Bos monsternya jadi kelihatan lemah gitu, cuy, di hadapan. Oke lah, cuy, sekian dulu video spoiler episode anime hari ini, cuy. Makasih banget kepada para sepuh, suhu, figuran, NPC, juga penonton gratisan, penonton biasa, juga penonton premium di Best Station, cuy. Makasih banget udah ngeluangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebaca doang, cuy. Kalian keren banget, coy. Nanti gue lanjut lagi di episode berikutnya di minggu depan, cuy. Gila, episode berikutnya bakalan seru parah, coy. Makanya untuk para sepuh dan suhu jangan lupa share ke sepuh
sepuh dan suhunya, juga figuran NPC. Jangan lupa share ke figuran dan NPC teman kalian juga cuy. Ya makasih banget udah nonton dan luangin waktunya untuk ngedengerin gue cuman ngebacot doang cuy. Dan ya jangan lupa tekan tombol like-nya juga cuy. Kalau udah makasih banget. Jadi ya sekarang gue pamit. Sekian dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian para sepuh dan suhu. Jangan lupa subscribe. Bye bye.